sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ausi, ya Rasulullah, tolong wasiatlah atau tolonglah nasihati diri. Beliau mengatakan usika bi taqwallah. Wa innahu ra'su kulli syai'. Wa 'alaika bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an. Wa innahu dzikruka fil ardi wa rufika fis sama'. Wa 'alaika bil jihad fi sabilillah wa innahu waniyatul Islam. Ketika sahabat ini datang meminta nasihat, dan para sahabat ternyata punya kebiasaan setiap datang kepada Nabi minta untuk dinasihat. Ya, kebiasaan para sahabat. Kita datang ke Nabi minta untuk dinasihat. Sesuatu juga yang masih sangat jauh. Kita ini kalau kadang ketemu jarang sekali kita minta nasihat. Maka ketika sahabat ini minta nasihat kepada Nabi, apa kata Nabi? Saya wasiatkan atau saya nasihatkan kepada yang pertama apa? Kenapa? Karena takwa itu adalah pokok dari segala urusan di atas muka bumi ini. Ya. Segala urusan di atas muka bumi ini pokoknya ada dalam takwa. Kalau orang itu tidak punya takwa dalam dirinya, walaupun ada iman dan Islam, ya, belum terjaga dia. Seorang sahabat dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini sudah beriman, saya sudah berislam, tapi saya itu setiap melihat wanita tidak kuat saya. Ya. Dia sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi satu saja kekurangannya, kalau lihat perempuan tidak kuat. Ya. Pasti dia berzina. Kayaknya Nabi itu ngajak dia, tapi tidak langsung mencela dia begini. Nabi kemudian membuka alam. Kenapa? Karena saya takut terfitnah. Terfitnah dengan kecantikannya orang-orang Indonesia, dengan orang-orang Romawi. Jadi diturunkanlah ayat. Ada fitnah bisa kok. Artinya apa? Fitnah itu bisa kalian. Itu apa? Ketika dapat diri kita, ini bertakwa. Satu hal inilah yang harus kita miliki, ya. Bisa menjadi iman dan Islam kita selalu berjalan. Nah, caranya gimana supaya kita itu bisa mewarisi ketakwaan dalam diri? Ya. Satu sifat yang orang yang siapa saja yang memilikinya di dunia dia dimuliakan, di akhiratnya pun dimuliakan oleh Allah. Kan janji Allah bagi orang bertakwa di dunia itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar dari semua persoalan hidup, semua urusan, semua masalah di atas muka bumi ini, pastinya ada jalan keluar. Itu pasti akan ditunjukkan oleh Allah jalan-jalan. Dan kemudian di dunia dia tidak akan merasa kekurangan, dia akan selalu tercukupi. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena Allah memberikan dia rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Ya. Maka kebutuhannya selalu terpenuhi, Ya. Walaupun mungkin dia merasa cukup, mungkin dalam pandangan mata manusia ini tidak cukup, tapi dia pribadinya merasa cukup. Dia akan selalu muncul rasa syukur dalam dirinya. Dan nanti di akhirat apa janji Allah kepadanya? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah siapa yang paling bertakwa. Nah, supaya kita bisa menggapai ini, memang banyak, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam hidup. Paling tidak kita memberikan dua hal ini. Membatalkan sifat-sifatnya. Jangan kamu dan anak kamu batalkan sifat-sifat itu sesudah menunjukkannya. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai
Jadi Allah itu merintahkan kita untuk menepati janji kita. Ya. Kenapa sih Allah harus mengambil janji dari kita? Sini ya, sebagai wasia. Jadi sebenarnya ketika pemecatan pegawai itu disumpah yang janji tujuannya yang ada hari dari jadi kalau foto spesial yang lagi supaya jangan orang foto sumpah itu mau supaya jangan itu jangan lari-lari kemana-mana itu dapat artinya supaya aku setia tujuannya kan tujuan pengambilan janji itu kan agar kita setia jangan mengkhianati kayak ini dia yang kurang jadi itu agar menjadikan kita ini setia jangan mengkhianati. Allah itu pun sama mengadakan janji itu dan suruh kita menepatinya adalah kita setia selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan dalam keadaan seperti apa. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk menepati sumpah-sumpah kita ini. Yang kita langgar sumpah-sumpah kita setelah itu dipokokkan dan ditentukan oleh diri kita. Kenapa demikian? Karena kita telah menjadikan Allah saksi atas ikrar kita. Ada 3 tempat yang menunjukkan kita ini sudah melakukan ikrar dengan Allah. Yang mungkin banyak di antara kita kemudian lupa kalau kita sudah berikrar. Yang kita kan ingat cuma sumpah jabatan saja. Padahal itu hanya dengan kebijakan kita dengan manusia. Ada 3 tempat yang menunjukkan kalau kita sudah melakukan transaksi sumpah ikrar kita kepada Allah yang tidak boleh kita khianati karena kita telah menjadikan Allah sebagai saksi. Yang pertama, kapan itu kita berikrar? Sebelum kita dilahirkan. Ketika kita masih berada dalam rahim, sebelum dilahirkan, sebelum dikeluarkan Allah sudah menentukan. Kita sudah berbiasa. Jadi sebelum kita dilahirkan itu sudah diambil janji supaya menyatakan dalam diri kita yang berhak untuk kita ibadahi itu hanyalah Allah. Ya.
bukan yang lain, bukan mengibadahi jabatan, bukan menyembah kepada pimpinan, pada atasan, bukan menjadi hamba dunia, ya, tapi bagaimana menjadi hamba Allah. Ini sesuatu yang sudah ya, memurnikan menjadikan Allah sebagai sesembahan kita itu luar biasa. Antum mau pergi sholat tepat pada waktunya, saat antum sedang menjadi seorang anak Islam. Ketiganya bilang kamu kerja belum selesaikan pekerjaan, baru silakan sholat. Mau taat mana? Mau taat sama Allah atau mau taat sama tidak? Ini dilema. Yang dulu dijadikan nabi sholat saja tidak bersantara. Kalau yang santari itu anak buah saja tadi. Sampai itu ketua ini yang sampai dia anak buah. Nah itulah konsekuensi tadi. Jadi ketaatan betul sama Allah untuk menepati janji kita dengan Allah ini juga suatu perjuangan. Makanya di dunia ini pekerjaan yang paling baik itu pekerjaan karena dunia jadi sedang berdagang. Berdagang itu juga merdeka. Ya. Dia sendiri bisa mengatur tanpa diatur oleh orang lain. Para nabi itu pekerjaannya kalau perlu barang. Berdagang. Ini dia mau tutup barang dagangan, dia mau buka terserah dia. Jiwanya merdeka. Kapan saja dia bisa taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul-betul menjaga ikrar kita dengan Allah ini betul. Ini tempat yang pertama yang kita sudah mengikrarkan diri kita. Ketika ikrar yang sudah kita ucapkan sebelum kita dilahirkan, mampukah kita wujudkan setelah kita dikeluarkan pada Allah? Kemudian tempatnya di mana? Itu buka dalam surat ke-6. Ini surat ke-7 172. Ini mundur lagi surat ke-6 ayat 162. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku Allah semesta alam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salat, ibadah, hidup dan matiku semuanya hanya untuk Allah. Artinya dalam hidup ini sudah mampu kita wujudkan belum? Semua yang kita kerjakan ini hanya untuk Allah. Ya. Kita berdiri sholat, ya hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Dan hidup kita yang terikat dengan sekian banyaknya rentetan dalam rentetan ibadah. Mampukah kita wujudkan semua ibadah-ibadah ini menjadi satu ibadah yang hanya kita tujukan pada satu tujuan, yaitu mencari keridhaan Allah. Dan apakah ketika kita hidup ini apa sudah benar hidup kita hanya karena Allah atau karena yang lain? Dan apakah ketika kita mati pun juga mati itu di atas jalan Allah atau karena di atas jalan yang lain? Itu sudah kita ikrarkan. Jadi kita ucapkan kapan ketika setelah kita mati.
ikrar yang sudah kita ikrarkan. Kemudian tempat yang ketiga, ikrar kita itu kita nyatakan di mana?